begitu ketahuan udah stadium 5 dan harus cuci darah minggu 2 kali. Seminggu 2 kali? Sayangi ginjal lah, sayangi badan, minum yang teratur. Kalau misalnya capek istirahat, jangan dipaksakan, jangan diporsi, begitu. Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu tahu next saya upload video apa. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Beberapa video saya sebelumnya, saya pernah ngobrol dengan teman-teman yang mempunyai penyakit tertentu. Salah satunya ada pejuang cancer. Nah, satu lagi saya mau mengobrol dengan teman lama yang dulu kita sama-sama aktif di bidang literasi. Namanya Mbak Nesa. Halo, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Ibu. Mbak bisa kenalin namanya dan tinggal di mana sekarang? Nama saya Anissa, tapi biasa pada panggil Nesa. Saya di Wonosobo. Saya sedang ngobrol sama Mbak Anissa atau Mbak Nesa ini di sebuah rumah sakit yang tidak usah disebutkan nama rumah sakitnya. But anyway, beliau lagi cuci darah yang dilakukan rutin dan setiap cuci darah itu sekitar 4 atau 5 jam gitu ya Mbak ya, kurang lebih. Saya dapat jadwal siang jam 1 sampai jam 6 sore. Oke. Jadi Mbak Nesa ini sakitnya apa nih Mbak? Jadi sakitnya gagal ginjal stadium 5. Jadi begitu ketahuan udah stadium 5 dan harus cuci darah. Dan jadwal cuci darah rutin setiap hari Senin sama Kamis. Oke. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Indikasi sakit saya ini tahun berapa dan gimana tanda-tandanya dulu? Gejalanya itu hampir nggak ada, hanya merasa mual, sering muntah-muntah, terus insomnia, terus ada juga anemia juga. Kalau gejala yang lama itu dulu pernah infeksi saluran kencing, cuman kan udah diobatin dokter udah sembuh. Terus ternyata beberapa tahun kemudian menumpuk, mungkin ya karena sering dehidrasi, jarang minum. Ginjal kan hubungannya sama cairan ya, jadi waktu itu kebanyakan saya kerja jadi perias kan, pergi pagi pulang malam, terus kebetulan aktivis juga jadi sering keluar kota kemana gitu, dulu ya naik motor kemana-mana kan, jadi kadang tuh lupa minum, terus minum air putihnya kurang, terus makannya juga nggak terjaga, terus insomnia itu kayak dulu itu seolah nggak tahu kalau ini itu penyakit, kita kiranya karena nggak bisa tidur aja gitu kan. Terus ternyata itu bagian dari tanda-tanda ginjal itu. Itu insomnia nggak bisa tidur itu hitungannya gimana? Saya sih kadang ya jam 12 kadang masih suka melek. Nah, karena kita kan di literasi juga ya, kita kan suka begadang nulis gitu. Iya, kan, kalau udah nulis kita asik sampai malam. Nah, Mbak Nesa tuh gimana, sampai gimana? Iya. Nah itu tuh sama sekali nggak ada rasa ngantuk gitu kalau malam gitu loh. Ternyata itu insomnia yang benar-benar memang dari penyakit gitu. Oke, itu salah satu gejalanya. Oke deh, udah gitu kayaknya aku ada sesuatu yang nggak benar di dalam tubuh. Memeriksakan diri ke rumah sakit atau ke dokter karena apa gimana awalnya? Periksa aja. Karena ada tanda-tanda kayak hamil itu Mbak. Mual, muntah, terus bengkak gitu, bengkak kaki gitu kan. Kita kira kan hamil, kita dokter begitu lihat kaki bengkak kan, karena saya nggak hamil gitu kan, jadinya dia langsung suruh cek lab untuk ginjal, jadi kreatin sama urium. Saya sampai ke 3 dokter itu untuk ini second opinion gitu, ternyata semua bilang gagal ginjal semua. Tadi kan bilang gimana gagal ginjal stadium berapa? 5 ya. Itu tingkatan stadium fungsi ginjalnya cuma di bawah 20% udah. Apa yang dilakukan oleh Mbak Nesa dalam tindakan medisnya? Saya begitu disuruh cuci darah langsung cuci darah Mbak. Cuman waktu awal kan belum rutin ya, belum nyari rumah sakit buat cuci darahnya kan susah. Jadi langsung nyari komunitas yang cuci darah, langsung cari info-info. Jadi begitu terindikasi sakit ini punya satu komunitas sama-sama penderita gagal ginjal begitu? Iya. Oke, apa yang dilakukan di komunitas itu? Saling support atau memberikan informasi atau gimana?
Iya, semua dari mulai informasi, support sampai kayak bercanda-bercanda gitu. Jadi kita tuh nggak ngerasa sendiri gitu. Oh, oke. Nah, ini juga mungkin nanti bisa diinformasikan kepada teman-teman pemirsa channel YouTube Rosie Meilani kalau mempunyai tanda-tanda yang sama, kemudian terindikasi gagal ginjal, mungkin bisa bersatu dengan komunitas yang ada di sekitar lokal kota tersebut gitu ya? Iya, komunitasnya nasional ini. Cuman di setiap wilayah itu ada komunitasnya buat WA group sih. Oh, oke. Untuk yang daerah ini. Tindakan medisnya hanya cuci darah kah? Ada obat lainnya nggak atau operasi ini itu untuk mempercepat penyembuhan atau gimana? Gagal ginjal itu obatnya sebenarnya ada cuma 3. Yang sebenarnya bukan obat ya, yang 2 itu terapi ya Mbak. Jadi kalau cuci darah itu karena fungsinya organ udah nggak ada, salah satunya buat penyembuhan adalah transplantasi ginjal. Tapi karena saya belum siap, belum mampu juga kan, belum berani juga, jadi saya memilih terapi. Antara 2 terapi yang disarankan itu ada cuci darah sama cuci perut. Nah, saya memilih yang cuci darah. Oke. Cuci darah berarti darah yang lama disaring, diproses di luar, dimasukkan lagi ke dalam tubuh gitu kan? Enggak juga sih, ini cuci darah itu ya ini kita disuntik ada 2 selang Mbak. Jadi selangnya yang satu ini yang darah kotor, narik darah kotor dari badan masuk ke mesin. Ini mesinnya. Oke. Terus dari mesin dicuci langsung masuk lagi. Bersih langsung masuk lagi. Oh, oke. Itu diganti sama mesin segede kulkas ini Mbak. Oh ya. Oh, oke. Nah, jadi cuci darah itu darahnya darah sendiri dicuci, yang kotor dikeluarin, diproses di mesin itu dimasukkan lagi ke dalam tubuh dan itu volumenya tidak berkurang ya, tidak jadi transfusi, tetap aja segitu. Enggak, ini kalau anemia itu karena ginjal itu kan menghasilkan satu hormon yang buat memasak sel darah putih, sel darah merah. Karena ginjal kita udah rusak, maka nggak bisa masak sel darah merah lagi, jadinya kita sering anemia. Baru minggu kemarin aku transfusi sampai 3 kantong karena HB-nya tinggal 6,5 ya. Oke. Nah, jadi Mbak Nessa itu selain transfusi, selain cuci darah juga transfusi darah? Iya. Padahal sebelum-sebelumnya cuma cuci darah aja? Kalau pasien cuci darah pasti sering transfusi Mbak. Karena ini berhubungan sama hormon itu tadi. Udah nggak menghasilkan hormon itu, jadinya kita kekurangan sel darah merah. Oke. Nah, sekarang dalam seminggu berapa kali cuci darah? Cuci darahnya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Transfusi bisa 3-4 bulan sekali. Oke. Nah, cuci darah ini ada kemungkinan menjadi baik nggak? Misalnya asalnya seminggu 2 kali, bisa seminggu sekali, bisa nggak? Mungkin nggak? Kalau Allah mengizinkan saya. Tapi satunya kalau mau sembuh total ya transplantasi Mbak. Oke, tapi itu resiko besar dan belum siap mungkin ya? Iya. Nah, selain tadi sebenarnya bisa di cover BPJS. Oke, selain cuci darah, tadi juga dibilang cuci perut, itu maksudnya gimana cuci perut? Itu namanya CAPD, itu terapi juga, cuma bisa dilakukan sendiri di rumah 3-4 kali sehari. Gimana itu maksudnya? Ya, itu ada tekniknya sendiri ya. Oke, ribet lah ya. Sama rumah sakit ya. Tapi kalau melakukan hal itu sebetulnya kan di rumah dan nggak sakit disuntik-suntik juga mungkin, tidak mencoba untuk melakukan. Tapi salah satu syaratnya kan harus ada tempat yang steril, terus dan lain-lain gitu. Oh, oke. Nanti kita bahas. Saya memilih cuci darah karena biar sambil istirahat. Oh, oke. Nanti itu kita bahas lagi lah soal itu kapan-kapan. Nah, anyway, sekarang tadi udah dibahas ya, sekali cuci darah itu berapa jam? 5. Oke. Tapi itu bisa ada rasa sakit nggak? Atau enggak sama sekali? Asal pertama colok itu aja kali ya, jarum? Sakit lah Mbak, disuntik. Tapi kalau prosesnya sih nggak terasa ya. Oke. Sakit pas disuntik aja sih.
Oh, oke. Nah, sekarang mengenai itu ya alatnya. Mengenai pembiayaan ini Mbak, kebayangkan proses yang seribet itu menggunakan alat yang tadi segede kulkas gitu. Bayarnya berapa? Kalau tidak di cover BPJS sekitar 1 jutaan ya. Allah. Tapi semua di cover BPJS ya? Iya. Alhamdulillah. Nah, sekarang itu dalam satu ruangan itu tempat untuk cuci darah semua itu. Bisa diintip kiri kanannya, boleh nggak? Sebentar aja. Oke. Satu ruangan ada 4. Ada 10 pasien. Oh 10, ruangannya bagus ya. Ada TV, ada AC, kemudian tempatnya enak, bersih, bednya, peralatannya dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu, nggak usah dijawab kalau keberatan. Ini kelas berapa Mbak? Ini kalau di sini kelas 1, 2, 3 sama ya. Ya Allah, bagus banget ya rumah sakit di sana. Saya udah lama banget nggak ke rumah sakit Indonesia, jadi nggak tahu seperti apa rumah sakit sekarang di Indonesia. Bagus ya tempatnya? Iya, di sini bersih. Ramah-ramah lagi semua perawat-perawatnya. Oh, ramah ya. Jadi ya, oke deh. Apalagi baik-baik banget. Oke, baik. Terima kasih udah ingin tipin pasien lainnya. Coba balikin lagi ke Mbak Nesa. Nah, jadi ini satu ruangan ini setiap cuci darah selalu penuh kayak gitu? Seminggu 2 kali itu teman-teman sama. Tiap hari ada yang seminggu 3 kali. Tapi berarti dengan kata lain bahwa pengidap penyakit gagal ginjal itu banyak banget dong ya? Iya. Berarti itu rumah sakit aja seminggu udah 10 kali 2, tiap hari kan 2 shift gitu maksudnya dikali minggu. Ya Allah, berarti banyak banget. Dan ya, di sini berarti sehari 20 kali 3 60. Ya Allah, banyak sekali ya. Nah, sekarang berarti ketemu dengan orang yang sama dong di ruangan itu. Nanti ketemu lagi gitu ya? Iya, jadinya udah kayak saudara aja di sini. Oke. Tapi kalau cuci darah ini enggak rawat inap, udah dicuci ya pulang aja begitu? Iya, rawat jalan. Jadi kayak Dracula gitu ya, lemas, masuk, dikasih darah, dibersihin darahnya, pulang seger gitu ya? Ngecas, Mbak. Kayak ngecas. Nah, sekarang kalau sebelum dicuci darah bawaannya gimana? Lemes? Kalau lemes sih enggak ya. Kalau tergantung kondisinya sih. Kalau saya masih aktivitas biasa gitu. Jadi nggak usah nunggu sampai drop, waktunya cuci darah ya datang aja ke rumah sakit gitu? Ya kalau udah punya jadwal rutin tinggal datang aja. Oh, jadi jadwalnya dirutinkan, mau fit mau enggak, waktunya cuci darah datanglah ke rumah sakit gitu ya? Iya, memang karena kalau nggak cuci darah, kalau bolos ya resikonya kamu sendiri. Wassalam. Oh, gitu. Nah, apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan? Saya pernah ngelihat sosial medianya Mbak Nesa, ternyata yang gagal ginjal itu malah tidak boleh banyak minum, begitu? Iya, karena gagal ginjal kita tuh minumnya cuma sekitar 600 ml, jadi 3 gelas aja. Itu udah maksimal sih itu. Iya. Terus dokter bilang apa yang harus dilakukan oleh penderita gagal ginjal dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh penderita gagal ginjal. Jadi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh? Kalau yang rata-rata itu soal minum. Tapi kalau kita lihat komplikasinya juga, kalau misalnya saya kan komplikasinya ke jantung, jadi nggak boleh asin-asin gitu kan. Kalau ada teman yang komplikasinya diabetes, nanti beda lagi tantangannya. Oke. Jadi dari efek dari gagal ginjal ini bisa komplikasi ke penyakit lainnya, bisa ke diabetes, bisa ke jantung, dan tentunya apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan itu setiap orang beda-beda kasusnya ya. Beda. Kalau saya kan karena jadi hipertensi, jadinya jantung bengkak, Mbak. Jadi nggak boleh makan yang terlalu asin, nggak boleh. Apalagi lemak-lemak itu udah bahaya. Oke, jadi makanan benar-benar diatur. Nah, sekarang semenjak terdeteksi atau semenjak menderita gagal ginjal, aktivitas gimana Mbak? Kalau aktivitas masih biasa ya, cuman
Sekarang kalau capek ya istirahat gitu. Kalau dulu kan kayak mesin nggak ada capeknya. Oke. Nah, kita kilas balik lagi. 2011 memutuskan untuk tidak menjadi BMI lagi atau PMI lagi dan punya modal usaha untuk buka usaha di bidang apa itu, Mbak? Di bidang wedding organizer, bias pengantin, salon rambut, tata rambut. OWO itu pastinya sibuk banget ya, apalagi kalau musim hajatan. Iya, sampai lupa makan, nggak pernah minum. Semenjak sakit ini gimana usaha IO atau WO masih jalan? Masih. Cuma karena pandemi ini masih agak ini. Ada pesan nggak yang mau disampaikan kepada pemirsa channel YouTube Rosi Meilani atau siapa saja yang menonton video ini, termasuk rekan-rekan kita, teman-teman kita, apa yang ingin disampaikan supaya jangan sampai apa yang dialami oleh Mbak Nessa ini nggak terjadi juga kepada kita? Ada yang mau disampaikan? Intinya sayangi ginjal lah, sayangi badan, nggak cuma ginjal. Jadi makan teratur, minum yang teratur, minum harus banyak-banyak lah air putihnya. Kalau misalnya capek istirahat, jangan dipaksakan, jangan diforsir gitu ya. Lagi itu. Terus kalau misalnya ada tanda-tanda nggak enak badan atau apa, ini langsung dicek ke dokter gitu. Jadi biar terlambat lah. Di komunitasnya Mbak Nessa itu kan sering ngobrol tuh, rata-rata di usia berapa dan kebanyakan laki atau perempuan? Gender mempengaruhi nggak? Enggak sih. Ada yang masih muda, anak SMP gitu karena kebanyakan obat diet atau apa. Kalau yang muda-muda itu bapak-bapak atau cowok-cowok itu karena minuman energi. Nah, artinya penyakit ini tuh bisa menyerang, bisa kena siapa aja karena pola makan atau pola hidup yang nggak benar ya, terlalu capek. Terutama pola minum. Pola minum. Jadi anak kecil atau teman satu komunitas ada anak SMP juga tadi disebutkan? Ada. Buat kita harus aware, harus sayangi tubuh kita sendiri ya. Jadi harus minum yang cukup dan tentunya jangan terlalu capek bahwa tubuh kita tuh bukan robot ya. Kayak Mbak Nessa kan dulu kan kerja kayak saking senangnya ya. Iya. Oke. Ada yang mau disampaikan lainnya? Kalau misalnya ada informasi-informasi yang ingin diketahui ya tinggal hubung aja itu di FB namanya Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia. Nah itu, jadi ya gitu ya, kita harus aware, harus sayang sama diri kita sendiri ya Mbak ya sebelum menderita ini. Jadi harus tahu lah. Jadi maksudnya saya mengajak ngobrol Mbak Nessa ini untuk bukan mengedukasi tapi ya sharing aja lah. Mbak Nessa dulu pekerja keras, terus jarang minum, efeknya jadi begini ya Mbak. Satu lagi, support keluarga gimana? Keluarga dukung sih, kita sebenarnya dulu dari awal pada takut bisa Pak, karena dikira kalau udah kena gagal ginjal gitu kan langsung meninggal gitu kan. Ternyata kita orang yang gagal ginjal itu justru dikasih kesempatan hidup kedua untuk memperbaiki pola makan, minum, memperbaiki ibadah kita gitu. Sudah deh, terima kasih atas obrol-obrolnya. Terus semangat ya Mbak Nessa. Di komunitas ada yang sampai sembuh total ini nggak, misalnya dari seminggu 2 kali jadi seminggu sekali, sebulan sekali dan sampai sembuh, ada itu? Ya kan semuanya karena transplantasi sih. Oke. Tapi nanti kalau udah siap mungkin mau melakukan hal itu? Iya, siap dana terutama Mbak. Bukannya di cover BPJS? Tapi untuk yang kesana kemarinya dan lain-lain itu belum ada. Sepengalaman teman-teman yang sudah transplantasi ginjal itu habis berapa itu? Di atas 20-an ya. Di atas 20. Dan itu bebas BPJS, tapi yang 20 itu untuk apanya, urus ini itunya? Iya, termasuk tes kecocokan dan lain-lain kan ada yang nggak di cover. Oke, ya. Untuk operasinya di cover dulu. Penerima sama pendonor. Ya apapun itu mudah-mudahan cepat sembuh ya Mbak ya. Iya. Terus semangat, terus ya tetap semangat, terus semoga membaik. Dan buat pemirsa channel YouTube Rosi Meilani, kita harus lebih menyayangi badan kita sendiri gitu ya Mbak ya. Iya Mbak. Terima kasih obrol-obrolnya. Masih berapa jam lagi nih sampai beres? Masih 3 jam lagi. Masih 3 jam lagi, oke. Jam 3 di sini.
Oh iya, di sini masih pagi, jam 9 pagi. Oke Mbak, ini kayaknya lebih dari 20 menit, kita tutup dulu obrol-obrol ini. Sebetulnya masih pengen ngobrol panjang, tapi nanti kita ngobrol kapan-kapan lagi. Anyway, terima kasih atas sharingnya. Semoga obrolan ini bisa membawa manfaat buat pemirsa channel YouTube Rosi Meilani, dan tetap semangat untuk Mbak Nesa ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Bye, assalamualaikum. Oh ya, jangan lupa untuk pemirsa channel YouTube Rosi Meilani untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, karena saya akan menyajikan video-video lainnya yang menarik dan bermanfaat dan mudah-mudahan membawa inspirasi. Bye, assalamualaikum.